Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Pak Aam di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Aam akan melanjutkan penjelasan materi di kelas 5, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi jika kalian baru pertama kali melihat video ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan diperlukan oleh anak-anak sekalian. Dan pastikan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dan anak-anak sekalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Catatan Guru. Oke, langsung saja anak-anak sekalian, video ini juga Bapak lengkapi dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video ada sebuah kuis. Nah, kuis itu kalian akan bisa jawab jika kalian benar-benar memahami penjelasan Bapak di video ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk pembelajaran kelima sendiri ada 3 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muatan IPA, kemudian yang kedua adalah muatan Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah muatan SBDP. Langsung saja kita ke muatan pertama, yaitu muatan IPA. Nah, jenis-jenis otot dan fungsinya. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bahwa otot itu fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang-tulang. Oleh karena itu otot disebut alat gerak aktif. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu banyak sekali otot, mulai dari atas sampai bawah ya. Di lengan kita, tangan kita, leher kita, kaki kita, badan kita, itu banyak sekali otot. Nah, ternyata otot itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Apa sih dan contohnya seperti apa sih otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Oke, akan kita bahas ya anak-anak. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos itu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Sekali lagi, otot polos merupakan otot yang mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya adalah aktivitas lambung pada saat mencerna makanan, mengolah makanan. Kan tanpa kita sadari, secara otomatis lambung kita sudah mengelola makanan kita seperti itu. Nah, itu adalah jenis otot polos. Tanpa kita kehendaki, tanpa kita kendalikan, tiba-tiba si otot sudah bekerja secara sendirinya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, otot lurik. Otot lurik itu adalah otot yang menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan kita. Misalnya pada saat kita menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan leher kita. Nah, itu adalah semuanya itu adalah atas kendali kita atau atas keinginan kita. Itu fungsi otot lurik. Sedangkan otot jantung itu adalah otot yang menggerakkan jantung ya, khusus untuk jantung ketika memompa darah dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Otot polos tanpa kita kendalikan, otot lurik dalam kendalian kita atau sesuai dengan keinginan kita, sedangkan otot jantung itu adalah khusus untuk jantung, menggerakkan organ-organ jantung seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ini sudah Pak Am jelaskan juga di video sebelumnya, silahkan cek lagi ya. Jadi intinya kalian dengarkan dengan baik-baik penjelasan atau teks lisannya. Jadi kalian dengarkan dengan cermat dan teliti. Kemudian catat hal-hal yang penting ya, catat hal-hal yang penting. Kemudian cari kalimat utamanya, dan setelah kalian mendapatkan kalimat utama, langkah selanjutnya adalah mencari ide pokok dari kalimat utama tersebut. Sudah paham lah tentunya ya. Oke, selanjutnya kita ke muatan SBDP. Nah, pada pembelajaran kelima ini kita belajar tentang ragam gambar pada ragam cover. Nah, ternyata banyak sekali ya ragam gambar pada ragam cover. Cover tentang buku pendidikan, kemudian tentang cover buku masakan, kemudian tentang cerita, ya, majalah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya cover-cover seperti itu. Jadi kalian
biasanya kalau pergi ke Gramedia, nah itu banyak kan biasanya ada yang kategori pendidikan, kemudian motivasi, Islami, betul tidak? Kemudian ada misalnya teknologi. Nah, itu masing-masing dengan ragam covernya. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau pendidikan ya khusus tentang pendidikan. Nah, contohnya yang buku yang sedang kalian pelajari itu adalah salah satu contoh dari cover buku pendidikan. Nah, ada juga buku tentang masakan. Nah, biasanya nih mak-mak kalian atau mama atau bunda kalian yang menggunakannya. Nah, sedangkan cover buku cerita ini biasanya ada di sekolah kita ya, ada di sekolah-sekolah atau di perpustakaan sekolah. Jadi intinya isinya tentang cerita-cerita Nusantara seperti itu. Oke, sudah paham ya untuk ragam cover. Jadi tentang pendidikan, masak, kemudian tentang buku cerita. Oke, nah kita sudah sampai ke kuis ya. Jadi singkat aja materinya. Yang pertama adalah perhatikan gambar di samping dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa penulis buku tersebut? Nah, cari siapa penulisnya. Nah, ini udah paham jelaskan di sebelumnya ya. Yang mana bagian penulis, cari aja yang namanya. Kemudian apa isi buku tersebut? Nah, isi buku yang cover itu bercerita tentang apa? Kemudian yang kedua, siapa penerbit buku tersebut? Ya, siapa, apa penerbitnya ya, bukan siapa. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksudnya cover buku di atas termasuk dalam jenis buku apa? Nah, tentang pendidikan kah, masak kah, atau cerita seperti itu. Nah, mungkin harus dapat 100 ya, karena ini sangat mudah sekali. Terima kasih anak-anak, cukup sampai sekian video ini. Kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti, tulisannya harus bagus agar Bapak bisa membaca tulisan kalian dan dapat mengoreksinya dengan baik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika hal ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, khususnya yang di kelas 5. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.